Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiredi Hermon Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 105. Pada video kali ini saya ingin membacakan rangkuman dari jurnal 1 dan jurnal 2 dalam materi sistem operasi. Baik, untuk jurnal yang pertama adalah Design of Emergency Material Dispatching System based on Baker Algorithm. Jurnal ini tuh membahas permasalahan kritis terkait penjadwalan dan pendistribusian material darurat pasca terjadinya berbagai insiden berskala besar seperti COVID-19, flu burung, dan epidemi SARS. Dalam kondisi darurat, ini seringkali timbul lonjakan permintaan yang drastis akan pasokan medis maupun kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan cadangan yang tersedia. Kesenjangan antara jumlah ketersediaan sumber daya ini dengan tingginya permintaan memicu distribusi logistik yang tidak merata, yang pada gilirannya dapat menimbulkan instabilitas sosial dan membuat warga terisolasi tanpa bantuan. Oleh karena itulah, penelitian ini tuh mengusulkan sebuah pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengelola distribusi logistik secara ilmiah untuk menghindari kelumpuhan atau kebuntuan, atau kita biasa sebut yaitu deadlock dalam rantai pasokan. Konsep penyelesaian ini itu diadaptasi dari algoritma Baker, sebuah metode populer dalam dunia komputasi, yang dimana pusat manajemen pasokan diibaratkan sebagai bankir, material darurat sebagai dana yang dikelola, dan penduduk yang membutuhkan dianalogikan sebagai proses yang meminta alokasi sumber daya. Kemudian penelitian itu membedah 3 akar penyebab terjadinya kebuntuan atau deadlock dalam sistem distribusi material darurat. Penyebab yang pertama adalah kurangnya total ketersediaan sumber daya dibandingkan dengan total kebutuhan. Yang kedua adalah tidak tepatnya urutan pembagian logistik antar wilayah, sehingga sebagian warga itu menahan sumber daya tertentu secara bersamaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara utuh, kayak gitu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah adanya keacakan dari sifat dan jenis permohonan material yang diajukan. Lebih mendalam, jurnal ini juga menyebutkan 4 kondisi teknis yang membuat deadlock atau kebuntuan tidak terhindarkan, yaitu yang pertama adalah kondisi saling eksklusif, yaitu material hanya bisa dikonsumsi oleh satu pihak. Kemudian kondisi menahan dan menunggu, yaitu pihak yang belum puas menahan barang sambil menunggu barang tambahan. Kemudian yang ketiga adalah tanpa perampasan, yang dimana barang yang sudah didistribusikan itu menunggu barang tambahan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tanpa perampasan, yaitu yang dimana barang yang sudah didistribusikan ini tidak dapat ditarik paksa dan menunggu melingkar atau circular wait, dimana antara penerima ini saling menahan sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lain. Jadi keempat kondisi tersebut harus ada pada saat yang bersamaan untuk memicu kelumpuhan distribusi, kayak gitu. Kemudian guna menanggulangi potensi masalah tersebut, para peneliti itu menyusun rancangan sistem distribusi hierarkis yang berskala luas, yang melibatkan manajemen, kemudian ke komunitas, kemudian ke lingkungan, kemudian ke petugas grid, kemudian yang terakhir ke penduduk. Yang dimana strategi ini tuh bertumpu pada pengumpulan informasi secara real time dan dinamis juga tentunya. Yang dimana petugas grid akan secara rutin menghitung jumlah penduduk dan memeriksa kebutuhan apa saja yang secara spesifik di masing-masing area, yang dimana sistem perangkat lunak yang dirancang dibagi menjadi beberapa modul fungsional, diantaranya yaitu mencakup modul administrator, kemudian modul penjadwalan pasokan darurat, dan modul pertukaran informasi, agar diharapkan seluruh data itu dapat didistribusikan dan diakses secara sinkron. Kemudian sistem ini bekerja dengan mekanisme preventif. Jadi setiap kali ada permintaan distribusi dari wilayah tertentu, sistem itu nggak akan langsung menyalurkan material, melainkan menghitung dulu rasio keamanannya.
Melalui kalkulasi keamanan matriks, jika sistem memprediksi bahwa pendistribusian tersebut akan menghasilkan status aman atau safe, yaitu terdapat urutan spesifik di mana semua orang pada akhirnya terpenuhi kebutuhannya, maka material akan secara resmi dikirim secara berjenjang atau bertahap hingga ke tingkat penduduk terbawah. Sebaliknya, jika menunjukkan resiko tidak aman atau tidak safe, maka alokasi sementara tersebut akan dibatalkan atau tidak akan dikirim untuk menghindari defisit total. Kemudian, pada jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa pengadopsian sistem berbasis algoritma banker ini sangat esensial untuk mendongkrak efisiensi suplai logistik di wilayah krisis, serta dapat menjaga transparansi, keadilan, dan keterbukaan dalam melindungi masyarakat umum. Baik, sekian itu untuk jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Virtual Simulation Tools for Operating System: Advancing E-Learning in Computing Education. Fokus dari jurnal kedua ini itu berpindah ke dunia pendidikan dan inovasi perangkat lunak dalam pembelajaran, khususnya pada tantangan besar dalam mengajarkan mata kuliah sistem operasi kepada para calon insinyur atau mahasiswa dari ilmu komputer atau pendidikan teknologi informasi ya kalau saya. Kemudian banyak tenaga pengajar tuh yang kesulitan gimana sih cara mereka untuk mentransfer konsep algoritma tingkat lanjut ini hanya dengan teori di kertas atau metode konvensional. Mengingat pentingnya pembelajaran itu yang bersifat partisipasif, para pendidik ini kini didorong untuk mengintegrasikan alat bantu berupa simulator guna memperjelas pemahaman. Meskipun sebelumnya telah ada sejumlah simulator algoritma OS atau sistem operasi di internet, penelitian ini menyoroti banyak celah dari sistem-sistem pendahulu tersebut. Banyak sekali alat yang tidak memaparkan tahapan perhitungan secara rinci, seperti tidak mengkalkulasi presentasi utilitas CPU, kemudian tidak menampilkan status antrean proses atau ready queue secara real time, kemudian hingga kurangnya fitur analitik yang komprehensif untuk algoritma disk. Untuk mengisi celah pendidikan tersebut, peneliti pada jurnal ini itu mengembangkan platform e-learning sistem operasi all-in-one yang menggabungkan berbagai simulasi algoritma menggunakan basis Java, komponen GUI Java Swing, serta AVIC grafik HTML. Plotly untuk interaktivitas. Alat pendidikan ini itu dirancang tidak sekedar sebagai kalkulator otomatis, namun sebagai lingkungan belajar utuh yang dimana di dalam sistemnya mahasiswa itu diberikan modul pembelajaran yang lengkap, meliputi ada narasi teoritis dasar, kemudian ada tahapan algoritma secara tekstual, kemudian ada representasi grafis melalui flowchart, kemudian perangkat simulasi itu sendiri, kemudian ada juga contoh pengerjaan soal numerik, dan ada pula sesi kuis dan evaluasi. Hingga ada pula integrasi forum diskusi untuk belajar kolaboratif antar mahasiswa. Platform perangkat lunak komprehensif ini secara khusus mengakomodasi eksperimen komputasi ke dalam 3 pilar algoritma besar, yaitu yang pertama yaitu penjadwalan proses atau proses scheduling, yang melibatkan algoritma seperti FCFS, kemudian SGF, round robin, serta simulasi prioritas baik metode primitif atau non-primitif, yang dimana mahasiswa dapat mengatur nilai parameter proses seperti AT atau BT untuk kemudian menganalisis dampaknya secara instan terhadap waktu tunggu atau WT, waktu penyelesaian akhir TAT, dan tingkat efisiensi pemanfaatan CPU, yang semuanya itu akan diproyeksikan dalam bentuk grafik rentang waktu atau Gantt chart. Kemudian pilar yang kedua yaitu ada algoritma banker atau bankers algorithm, yang dimana digunakan untuk mengajarkan prinsip penghindaran deadlock memori dan manajemen alokasi perangkat keras. Simulasi ini itu menuntun penggunanya untuk memasukkan matriks secara visual seperti matriks alokasi, matriks kebutuhan maksimal, dan matriks ketersediaan. Dari data tersebut, sistem akan menghitung
matriks kebutuhan sisa atau need matrix, lalu mengeluarkan putusan teknis apakah status mesin berada pada mode safe atau berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah penjadwalan disk atau disk scheduling. Alat ini tuh menyimulasikan algoritma pergerakan disk fisik seperti FCFS, SSTF, scan, Syscan, look, Clock dengan melacak setiap putaran silinder untuk meminimalisasi waktu pencarian data. Mahasiswa dibekali dengan bagan perbandingan grafis atau comparison chart secara langsung untuk mengevaluasi efektivitas satu algoritma dibandingkan dengan algoritma yang lain pada serangkaian instruksi input yang identik. Yang dimana kita akan masuk bagian evaluasi dampak akademik serta kesimpulannya, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa efektivitas penggunaan alat e-learning ini diuji coba secara empiris melalui respon umpan balik atau feedback langsung dari kelompok studi yang beranggotakan 276 mahasiswa, yang dimana data hasil survei itu menunjukkan pengaruh yang sangat dominan terhadap peningkatan pemahaman mereka, tergambar dari parameter pengalaman belajar di simulasi, di mana modul algoritma Banker menerima tingkat penerimaan optimal tertinggi mencapai angka 71%, kemudian diikuti secara berurutan oleh simulasi penjadwalan proses di angka 65%, serta modul simulasi performa di scheduling sebesar 58%. Keberhasilan penggabungan alat bantu panduan audiovisual serta tes numerik berkala ini mempermudah mahasiswa dalam memecahkan soal secara mandiri, yang dimana sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini yaitu integrasi laboratorium virtual semacam ini bukan hanya berhasil meruntuhkan kendala ruang dan waktu layaknya laboratorium fisik konvensional, melainkan juga sukses merevolusi metode pedagogi modern menjadi jauh lebih partisipasif, komprehensif, intuitif dan kaya akan pendalaman teknis di lapangan komputasi. Sekian untuk pembahasan jurnal yang kedua, dan mungkin dapat saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam saya menyampaikan rangkuman kedua jurnal berikut ini. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.